Setia Shining Kids. Bagaimana hari ini sudah siap untuk memuji Tuhan? Nah, sebelum memuji Tuhan, kakak ajak untuk berdoa terlebih dahulu ya. Kita sikap doa yang baik, kakak akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk berkat-Mu hari ini Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami mau bersukacita bersama Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji-Mu. Haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Tapi sebelum itu kakak ajak untuk bangkit berdiri supaya lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Nah, mari kita bangkit berdiri, kita memujikan Ku Istimewa. Dunia boleh sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau memujikan satu pujian terlebih dahulu. Kita mau siapkan hati kita mau menerima berkat dalam firman yang akan disampaikan. Yesuslah
pagi dan selamat tahun baru. Di tahun yang baru ini, mari kita akan beribadah kepada Tuhan dengan hati yang baru, dengan semangat yang baru. Karena dengan semangat yang baru, kita akan mampu mengalahkan segala rintangan, segala tantangan, segala halangan yang ada di depan kita. Dengan kekuatan yang baru, dengan semangat yang baru, kita akan bisa melewati tantangan itu. Dan di tahun 2021 ini, siapa yang ingin diberkati? Ya, saya percaya bahwa semua pasti ingin diberkati. Kalau kita ingin diberkati, mari kita akan dengar firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Semua ambil sikap doa yang baik, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur sepanjang tahun 2020 Tuhan sudah menyertai, melindungi, memberkati kehidupan kami. Dan saat ini kami masuk di tahun 2021 minggu yang kedua ini. Sampai hari ini Tuhan tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan tolong ajarkan kami supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan ajarkan kami menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu itu. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, puji Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini kita beri tema dekat kepada sumbernya berkat. Siapa yang ingin diberkati harus dekat kepada sumbernya berkat. Bagaimana caranya? Kita akan belajar dari Markus 10 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Nah, anak-anak boleh membaca di rumah, membaca di rumah masing-masing. Dan kali ini kita akan mendengarkan cerita dari firman Tuhan ini. Dan kita akan belajar dari firman Tuhan ini. Supaya kita bisa hidup dekat kepada sumbernya berkat. Dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Nah, dalam cerita ini, pada saat itu, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya berjalan dari desa ke desa, dari kota ke kota, melakukan sebuah pelayanan. Dan di sana Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, dan orang yang susah dihiburkan, orang yang lemah dikuatkan. Sehingga nama Tuhan Yesus semakin dikenal oleh banyak orang. Nama Tuhan Yesus didengar oleh semua orang. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus melakukan perjalanan menuju ke suatu daerah yang namanya daerah Yudea. Dan orang-orang di daerah Yudea sudah mendengar siapa Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus adalah seorang yang sangat berkuasa. Dia mampu melakukan segala perkara. Dia juga berkuasa untuk memberkati semua orang. Dan oleh sebab itu, orang-orang di Yudea ketika mendengar bahwa Tuhan Yesus sedang menuju ke daerah Yudea, maka orang-orang Yudea rindu supaya anak-anaknya juga diberkati oleh Tuhan. Sebab itu, ketika Tuhan Yesus sampai ke daerah Yudea, orang-orang di daerah Yudea membawa anak-anak mereka. Mereka ingin datang dan mendekat kepada Tuhan Yesus, sang sumber berkat itu. Mereka ingin anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Ketika murid-murid melihat bahwa anak-anak kecil ini semua dibawa oleh orang tuanya untuk mendekat kepada Tuhan Yesus, murid-muridnya langsung bertindak. Mereka menghalang-halangi anak-anak yang datang kepada Tuhan Yesus ini. Kenapa begitu? Karena murid-muridnya Tuhan Yesus ini berpikir bahwa anak-anak ini hanya merepotkan saja. Anak-anak ini hanya bikin ribut saja. Itu sebabnya murid-muridnya Tuhan Yesus ini menghalang-halangi mereka supaya mereka tidak mengganggu Tuhan Yesus. Nah, tetapi anak-anak ini yang dihalang-halangi, mereka tidak putus asa. Mereka tetap berjuang, mereka tetap berusaha. Bagaimana caranya supaya mereka bisa bertemu, bisa mendekat kepada Tuhan Yesus. Nah, ketika hal itu dilihat oleh Tuhan Yesus langsung marah dan berkata,
Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Karena orang-orang yang seperti inilah yang empunya kerajaan Allah. Jika kamu tidak menyambut aku seperti anak-anak kecil ini, maka kamu tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Demikian kata Tuhan Yesus kepada mereka. Nah, ketika Tuhan Yesus mengatakan hal itu, maka anak-anak itu dengan sukacita, dengan senang, dan mereka semua berlari bersama-sama mendekati Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sangat senang sekali melihat anak-anak itu datang kepadanya. Tuhan Yesus menyambut mereka dengan sukacita. Tuhan Yesus memeluk mereka satu persatu. Mereka semua dipeluk dengan penuh kasih sayang. Mereka semua satu persatu diberkati oleh Tuhan. Dan mereka menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita, anak-anak sekolah minggu Philadelphia Silent Kids. Ketika kita ingin diberkati Tuhan, kita juga harus hidup dekat kepada sumbernya berkat. Seperti yang dilakukan oleh anak-anak yang ada di daerah Yudea ini. Mereka, ketika mereka ingin diberkati, mereka berusaha untuk hidup dekat mencari Tuhan. Mereka mendekat kepada Tuhan Yesus, sang sumber berkat itu. Nah, memang pada saat itu Tuhan Yesus bisa dilihat secara fisik. Tuhan Yesus bisa didekati secara fisik. Dan hari ini memang Tuhan Yesus tidak bisa didekati secara fisik. Tuhan Yesus tidak kelihatan. Nah, sebab itu bagaimana caranya supaya kita bisa mendekati Tuhan Yesus? Seperti anak-anak di Yudea itu yang dekat kepada Tuhan Yesus. Nah, kita bisa mendekati, kita bisa datang dekat kepada sang sumber berkat itu, yaitu Tuhan Yesus. Yaitu dengan cara yang pertama dengan doa. Nah, mungkin anak-anak bilang, aku masih kecil, aku belum bisa berdoa, aku tidak bisa berdoa. Tapi sekalipun anak-anak masih kecil, anak-anak harus belajar berdoa. Kenapa? Karena dengan doa, anak-anak bisa ngomong dengan Tuhan. Dengan doa, anak-anak bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Dan dengan doa, anak-anak bisa dekat kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, kita mendekati Tuhan Yesus, kita datang dekat kepada Tuhan Yesus, yaitu melewati ibadah. Dengan ibadah berarti kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa terus berdoa kepada Tuhan, kita terus beribadah kepada Tuhan dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Ketika di dalam hati kita yang pertama memiliki kerinduan yang dalam untuk datang, untuk mendekat kepada Tuhan Yesus sang sumber berkat itu. Kemudian yang kedua, kita harus juga memiliki semangat yang tinggi untuk datang dan mendekat kepada Tuhan. Karena ketika kita memiliki kerinduan, ketika kita memiliki semangat yang tinggi untuk datang mendekat kepada Tuhan, sekalipun ada penghalang, sekalipun ada rintangan, kita akan tetap berusaha, kita pantang menyerah. Kita tidak akan pernah menyerah kalah, tetapi kita akan tetap berjuang. Kita akan tetap berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus, sang sumber berkat itu. Nah, sekarang kalau dulu memang yang menjadi penghalang adalah murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus menghalangi anak-anak itu datang kepada Tuhan Yesus. Tetapi hari ini apa yang menjadi penghalang kita? Ada yang menjadi penghalang kita. Yang pertama yang menjadi penghalang kita yaitu kemalasan kita. Mungkin anak-anak malas bangun, malas mandi, malas beribadah. Nah, itu yang harus kita perangi, itu yang harus kita kalahkan, dan itu yang harus kita ganti dengan semangat yang menyala, dengan semangat yang baru untuk kita terus mencari Tuhan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian penghalang yang kedua yaitu adanya pandemi yang sampai hari ini, yang sampai saat ini belum juga selesai. Dan itu yang menjadi penghalang kita ketika kita ingin
kita rindu untuk beribadah kepada Tuhan, tetapi belum diperbolehkan dan kita tidak bisa beribadah di gereja. Tapi sekalipun kita tidak bisa beribadah di gereja, kita masih bisa beribadah dalam ibadah online. Dan inilah satu kesempatan, inilah satu usaha kita untuk kita terus mendekat kepada Tuhan, yaitu melewati ibadah online. Nah, dalam ibadah online ini, kita sekalipun kita dalam ibadah online, tidak ibadah di gereja, kita harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh main-main, tidak boleh sambil makan, tidak boleh sambil ngomong, tidak boleh sambil bermain. Nah, anak-anak memang harus sungguh-sungguh, harus serius, harus fokus kepada ibadah itu. Nah, ketika anak-anak sungguh-sungguh dan serius beribadah kepada Tuhan, sekalipun itu hanya ibadah online, maka anak-anak akan merasakan bahwa Tuhan hadir, Tuhan memeluk anak-anak, Tuhan memberkati anak-anak, dan anak-anak akan dijadikan menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Tuhan akan menjadikan semua kalian menjadi anak-anak yang hebat, karena kalian adalah anak-anak yang diberkati Tuhan. Nah, rahasianya apa? Supaya kalian diberkati Tuhan, yaitu satu, kalian harus hidup dekat kepada sumbernya berkat. Ketika kalian hidup dekat kepada sumbernya berkat, maka berkat Tuhan itu akan terus melimpah dalam kehidupanmu, akan terus menyertai kehidupanmu, bukan hanya sekarang, tetapi ketika kalian tumbuh menjadi remaja, menjadi besar, menjadi dewasa, bahkan sampai tua nanti. Ketika kalian tetap hidup dekat kepada sumbernya berkat, yaitu kepada Tuhan Yesus sang sumber berkat itu, maka berkat Tuhan akan terus menyertai di dalam kehidupanmu. Kamu akan dijadikan menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang sungguh diberkati Tuhan. Nah, itulah firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah anak-anak sekolah minggu Philadelphia Shining Kids menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, karena berkat firman Tuhan, biarlah firman Tuhan ini memberkati kehidupan kalian semua dan semua anak-anak sekolah minggu Philadelphia Shining Kids selalu hidup dekat kepada sumbernya berkat itu. Puji Tuhan, amin. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar pada sore hari ini. Biarlah firman ini memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Ajarkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Ajarkan kami terus hidup dekat kepada sumbernya berkat, yaitu hidup dekat kepadamu, Tuhanku. Sehingga Engkau memberkati kami semua. Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu Philadelphia Shining Kids. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat penyertaan Tuhan, berkat perlindungan, berkat pertolongan, dan berkat masa depan yang dari Tuhan senantiasa menyertai anak-anak kami sekolah minggu Philadelphia Shining Kids. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan memberkati. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Esther. Sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Tapi jangan lupa, uang persembahannya dimasukkan ke dalam amplop. Lalu kalau sudah dimasukkan ke amplop, bisa dititipkan kepada mama atau kepada papa. Nah, ibadah sudah selesai. Mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu selama ibadah online pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau tetap menyertai kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Ibadah selesai, kita berjumpa kembali di ibadah online selanjutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.